Oke, tadi udah reaction ya. Udah nonton ya kan dari tim kreatif. Mungkin kalian bisa nonton juga, ada di sini description, atau enggak di sini juga ada di video. Gimana bro, menurut lo dari hasil interview si Hoffman ini? Sepertinya dia tahu lebih dari itu dan dia nggak mengatakan yang sebenarnya deh. Maksudnya mengatakan yang lebih sejujurnya. Gue bisa salah dan pasti gue bisa dibantah, nggak apa-apa. Namanya juga scanning kan. Ini kalau gue coba cek dari feelingnya, ada dua hal yang mengkilik banget. Dan ini sebenarnya ranahnya psikolog, makanya gue pasti bisa salah. Tetapi ketika ditanya kayak, lu tahu nggak si cewek itu, dia si penanya belum selesai nanya udah langsung jawab, aku nggak tahu itu siapa gitu loh. Itu yang menggelitik itu. Kedua, dia langsung shift ke defensif. Dengan kata lain, setelah dia bilang gue nggak tahu itu siapa, kedua bahkan kayaknya gue dengar dia adalah seorang waitress bla 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 bla. Agak mencurigakan bagi gue. Mencurigakan gini bro Will. Kalau bagi gue iya, dia kan kepolisian ya pada saat itu juga kan ya. Dan kasus itu ramai pada saat dia masih menjabat juga, berpatroli dan lain-lain, walaupun jabatan dia tidak tinggi. Ya kali lu nggak tahu latar belakang victim. Iya. Iya nggak sih? Gitu kan. Oke, gue tahu dia adalah korban dari ini. Tapi gue nggak mengenal dekatnya dia. Seharusnya dia ngomongnya kayak gitu. Seharusnya, iya nggak sih? Tapi dia malah kayak muter, defensif muter kayak kenapa nggak bilang yang lain dulu gitu. Ini pengalaman gue sehari-hari ya sama masyarakat perkotaan. Misalnya gue bilang kayak, Bo, lu tahu Agung nggak gitu. Kalau kita jujur dan apa adanya, lebih cepet jawab yang nggak perlu bohong daripada bohong, Bo. Misalnya gue bilang kayak, lu tahu Agung nggak? Tahu gitu kan. Tapi kalau lu nggak tahu Agung, itu butuh waktu lebih lama. Misalnya gue tanya, Bo, lu tahu Agung nggak? Siapa ya? Nggak langsung kayak, Bo, lu tahu Agung nggak? Nggak tahu gue siapa itu Agung. Tanpa mikir gitu, make sense nggak? Itu feeling gue di situ. Karena pernah ada penelitian, Bo. Ini kalau nggak salah Mythbusters ya, correct me if I were wrong. Lu untuk berbohong dibutuhkan energi otak yang lebih banyak dibanding untuk ngomong jujur. Itulah salah satu cara kerja yang pendeteksi alat kebohongan tuh. Lie detector? Ya, ada sainsnya. Kalau kita pengen come up dengan lies, kita butuh 2 kali ekstra tenaga untuk menciptakan hal yang gak sebenarnya. Makanya jadi orang yang jujur lebih gampang, kedeteksinya lebih enak. Karena ditanya apa, dia nggak pakai tenaga. Lu udah makan siang belum? Lu punya mobil nggak? Ada gitu. Rumah lu gede nggak? Kayak gitu. Lebih nggak mikir, Jess. So jadi kesimpulannya gimana bro Will? Lu memberikan sebuah statement bahwa dia berbohong gitu maksudnya pada saat gini. Ini ke statement ke nggak tahu di menit berapa ya. Gue nggak bilang Hoffman berbohong. Gue cuma curiga dia nggak mengatakan lebih dari yang seharusnya. Tapi gue yakin dia bukan zodiak, Bo. Beda feelingnya. Beda. However, gue ngerasa dia ada hubungan dengan insiden kedua. Walaupun kata artikel dia petugas yang langsung ke TKP kan. Gue curiga banget. Hanya sampai situ gue bisa ngomong. Karena sekali lagi ada memori dia pakai pistol. Tapi pakai pistolnya bukan ke arah bandit, maling, bad guy. Bukan. Cuman apakah itu ke Darlene, kita nggak berani menyimpulkan. Nggak berani. Jadi intinya adalah si zodiak ini adalah orang yang berbeda dan tidak ada di suspek yang selama ini kita bahas. Jadi dia masih menurut kalian udah meninggal belum? Kayaknya udah. Kenapa? Kalian nggak menemukan energinya? Aku lihat dari surat-suratnya, Kak Bu. Jadi ngomongin soal surat, sorry nih aku potong. Oke. Ini aku tadi hampir lupa. Sebenarnya di surat-surat tersebut dia sangat mendewakan dirinya lah ya. Apalagi kalau kalian baca kode-kodenya. Kalian udah scanning kode-kodenya belum? Oh ya, nggak ngerti surat-suratnya. Gue langsung lihat arti dari yang orang decipher aja. Gue nggak. Kayak foto-foto suratnya. Aku sempat scanning energi surat-suratnya. Nah, itu dia. Apa yang kalian lihat? Apakah ada energi bluffing? Karena di beberapa surat dia sempat menyombongkan diri bahwa dia 37 dalam artian zodiak 37 ya kan. Terus kepolisian 0 dalam artian gue udah berhasil menghabiskan 37 orang, dia 0. Dan terus dia juga sempat memberikan sebuah surat rencananya dia yang ingin massal tadi, ya kan, penghabisan massal. Tapi nggak jadi. Sampai sekarang nggak terjadi. Nggak punya resources dia. Gue coba analyze, scanning. Coba silakan deh dari hasil scanning surat-suratnya dia, apa energi yang kalian dapat atau ada impresi apa yang kalian dapat? Silakan. Kalau yang pengen menghabisi massal, gue nge-scanning ngedapetinnya begini. Dia nggak bisa dapat akses sumber daya yang cukup untuk melakukan itu.
Entah mungkin waktu itu bahan peledak susah didapat atau gimana, gue nggak ngerti. Intinya susah didapat waktu itu, jadi dia nggak bisa. Terus dia bangga banget sama dua hal ketika dia bilang The Zodiac. Itu satu. Kedua, dia bilang kayak aku enjoy menghabisi. Dua itu doang yang berasa paling bener energinya. Sisanya yang dia bilang kayak surga, slave, bekerja, mereka nanti di surga bekerja untuk. Gue silakan yakin. temukan saya gitu kan, kalau saya ketemu ya nggak apa-apa lah, gue udah siap. Gibberish aja, kayak bumbu-bumbu doang yang Betul, itu bumbu. kayak nggak ada energi dianya. Ada tapi kayak cuma buat di bumbu doang. Iya. Jadi ini kayaknya lucu nih kalau gue nulis gini kayak gitu Iya. loh kamu. Oke, kalau dari kamu secara keseluruhan tentang energi dari surat-surat tersebut apa, Jess? Penulisnya udah meninggal. Oh, kamu Itu ngerti yang gitu? aku rasain dari energinya. Meninggal dalam waktu dekat, dalam 70-an itu atau Enggak, maksudnya per sekarang, per Iya, tahun per ini sekarang. udah meninggal. Oke. Kerasanya gitu. Jadi kayak no longer hidup gitu. Mhm. Yang aku rasain. Oke. Terus apa lagi dari surat-surat tersebut? Apakah sama kayak Bro Willy? Betul, sama kayak yang Kak Willy tentang bluffing. Kok aku nggak ngerasa dia tuh bener-bener ikut sekte gitu, yang aku berasa Enggak, gitu. enggak. Dia tuh kok Dia cuman cuma simply gemar menghabisi, that's it. dia sendirian. Sendirian. Jadi nggak ada istilahnya bahwa dia dua orang atau ada mastermindnya. Ya ada dia eksekutornya. mastermind-nya. Dia mastermindnya Dan eksekutornya. dan eksekutornya. Jadi satu orang nih menurut kalian? Mungkin kalau dalam kasus penghabisan belum tentu, maksudnya di tahun-tahun segitu tuh semuanya dia yang habisin gitu, belum tentu. Aku sih ngerasa kayaknya pasti ada yang lain gitu. Tapi mengenai tentang zodiak ini yang menulis surat itu, ya satu orang. Kalau kamu ngerasa gimana? Satu orang yang nulis itu sama. Si mastermindnya. Kalian ngerasa impresi yang sama? Orangnya psycho dan lain-lain. Psycho, udah jelas. Oke. Psycho tapi waras loh. Lebih dari, bener nggak 37 nyawa menurut lo? Nggak usah deh, lebih dari 5 nyawa deh, atau 4 nyawa deh. Kan secara kasus kan 4 nyawa kan? Berapa nyawa kok? 1, 2, 3, 4. Kan 4 kasus, 2. 5. Lebih dari 5. Bener nggak? Yang sisanya nggak kedetek, dia nggak mau nyombong kali. Ini 50-50 ya, karena kan susah kan. Kayaknya sih ada sih yang lain. Yang Cuma lain ada. gue nggak bisa lihat karena terlalu terbatas datanya. Tapi lu merasa dia lebih dari 5 pasti. Kayaknya lebih dari 5. Gue malah dapat hal yang lain loh. Apa? Yang kayak dia tuh banyak men di Amerika. Pasti. Karena Anjir, gue malah ngeliat vision lain yang kayak dia tuh, antara lain yang Sullivan tadi. Itu tuh bibit-bibit menurut gue ya. Yang kayak zodiak tuh banyak di Amerika. Dan ini cuma daerah satu, apa, Vallejo tuh di mana sih? Di California, di mana? California. San Francisco ya. San Francisco. Gue ngerasa banyak, Bow. Cuman ada yang kejadian beneran melakukan akhirnya, atau ada juga yang akhirnya nggak, udahlah nggak jadi gitu. Ataupun ada juga yang memang terinspirasi dari zodiak, emang dia udah petoeng aja. Iya. Penghabisan tuh kayak lebih gampang terjadi aja waktu nggak tahu ya, gue Di bingung US. deh di US. Mungkin karena guns lebih accessible kan. Ya contoh kita yang suster apa, Katy apa nggak itu, itu kan juga tahun berapa tuh? Ya, 1908. era-era tahun lalu lah. Era-era segituan. tahun lalu. Kayak gue ngerasa di Amerika tuh kelam men mengenai penghabisan tuh. Dan plus kan orang sekarang kalau melakukan tindakan-tindakan yang agak kriminal kan agak susah karena ada teknologi. Terus CCTV sekarang udah di mana-mana, bukti. Terus kedokteran dan juga kepolisian makin canggih kan untuk hal TKP dan lain-lain kan gue ya. Itu sama sih tahun 70-an juga kan si Katy. Jadi Iya, thank you. Jadi serial killer kayaknya agak sulit di tahun-tahun Iya. era-era sekarang. Susah. Tapi di tahun-tahun itu Ted Bundy tahun berapa? Kayaknya segituan juga deh, 80-an apa ya dia kalau nggak salah. Enggak. Malah ada salah satu korban dari kasus itu dikira malah Ted Bundy. Jadi dikait-kaitkan jangan-jangan ini Ted Bundy lagi. Tahun 70-an. 70-an, pada era 70-an. Nggak jauh dong. Dia nggak jauh. Makanya gue tiba-tiba dapat vision tadi yang kayak begini nih banyak men. Bahkan bukan yang nggak jauh, bahkan Satu kan timeline. Iya, satu Satu timeline. Makanya gue agak kacau. Scanning lu tanya lebih dari 5 nggak? Lu Ada yang pertanyaan lu lain. kan lebih dari 5 kan. Gue ngeliat ada yang lain tapi anjir kok banyak pelakunya. Makanya gue jawab tadi, ini yang kayak beginian banyak deh, Bow. Oke, jadi kata kuncinya adalah bluffing dia ya. Cuma ingin mengejek kepolisian aja di situ. Bluffing. So, ini hasil deduksi kita lumayan panjang karena ini adalah kasus yang harus kita pretelin atu-atu, nggak bisa langsung kita garis besarkan. Mungkin untuk next actionnya kira-kira nih untuk makin mengkuatkan istilahnya hipotesa kita, hipotesa astral. Kira-kira gimana? Lu mau menghubungi
komunikasi yang si Kita Delin. coba ya. Coba. Darlin. Kita coba ke sana ya, karena garis benangnya cuma bisa ke arah sana ya. Dari TKP dan lain-lain kayaknya nggak perlu untuk di ATI kan, atau gimana menurut kalian? Kok aku ngerasa yang itu cukup kuat ya, Kawil ya? Paul Stein. Iya, Paul Stein. Told you. Cukup kuat itu Maksudnya kayaknya cukup tuh. kuatnya apa? Kayaknya Tadi kita kan gua bisa bilang. bisa ke sana deh. Kandidat Paul kita Stein, dua. Kandidat kita dua. Si Paul Stein. Paul Stein Darlin. masih ada ya? Bukannya di alam gelap katanya itu? Enggak. Bukan, itu taksi Oh, taksinya. maksudnya ke TKP-nya. Iya, Jadi TKP kalau yang ke memori, Paul Stein memori. TKP, Iya, memori. Kalau ke Darlin itu adalah komunikasi. Iya. Oke, kalau Kamu gitu. pengen ke taksinya Mau TKP? ke taksi nggak? Nggak tahu, kita lihat deh. foto itunya soalnya. Iya, Foto ada yang- Coba deh, fotonya. coba deh. Yaudah. Yaudah, 3 option nih. TKP, Paul Stein arwahnya, dan Darlin arwahnya. Oke, kalau kayak gitu kita break dulu. Tapi bagi kalian nggak break, karena akan langsung masuk ke sesi berikutnya. Kita akan langsung ke ATI atau ke penindakan langsung ke TKP-nya. So, let's go. Dapat lagi nih visionnya. Zodiac itu sebenarnya nggak akan segan-segan mengakui dirinya adalah killer kalau misalnya dia udah tertangkap. Ya iya, sesuai dengan surat-suratnya dia. Tandanya berarti memang belum pernah tertangkap. Dia pengen kayak Ted Bundy yang terkenal kan? Mm-mm. Legend. Wah, sebelum ATI ada-ada aja Selin visionnya. Oke, kenapa? Ya well, since lu tadi bawa-bawa Ted Bundy pas lagi kita break atau nggak tahu di mana tadi. Oh, lu nanya, Bro Will, coba lebih dari 5 nggak kasusnya siapa sih Zikr? Tuh kan gue udah Zodiac error killer. kan. Zodiac. Kenapa gue bisa mikir Zikr sih? Itu kan mobil listrik. Gue mikir apa sih? Aku mikirnya malah sneakers. Iya, kalau pikiran gue nih kalau Coklat, kalau Snickers nggak coklat. makanan mobil listrik udah error gue. Lah, gue kan bilang, kok gue malah ngeliat visionnya yang kayak si Zodiac ini banyak kan. Ted Bundy di atas dia sih levelnya sih. Level apa nih kejeniusannya? Hasratnya? Ketenangannya, psikonya, meticulous planningnya. Gue dilarang sama Kubukanan untuk nge-praising Ted Bundy, nggak bener. Tapi ya secara portofolio Charmnya juga. kalah Zodiac sama Ted Ted Bundy. Bundy. Itu andai kata Zodiac masih hidup, dengar video ini marah banget ya. Ya. Oke, lanjut kalau kayak gitu. Kita akan dari 3 pilihan tadi. Setelah kita ngobrol pas break makan, kayaknya kita prefer langsung ke Darlin dulu ya. Masih dapat linknya nggak kamu? Kamu yang ada, Yang Jess. semalam. Yuk kita coba ya. Oke, siap. Yuk. Oke, kamu ngeliat dia di mana, Jess? Kamu pimpin ya. Aku mimpin doa aja dulu ya. Kita mulai ya, Bo. Oke. Ya Tuhan, kami akan mencoba establish communication dengan Darlin. Lindungilah kami ya Tuhan, sertailah kami. Jauhkanlah kami dari kebohongan, tunjukkanlah kami kebenaran. Dalam kuasa Tuhan, kami berangkat. Amin. Jess, pimpin. Berdiri atau duduk? Berdiri ya? Diri. Oke, aku dapat abstrak berdiri, tapi aku nggak tahu dia di mana. Kok gelap ya? Ini Kok aku malam lihat ini crime scene ya? Kayaknya ini memori deh. memori ya? Memori gelap. Gelap sama. Aku juga lihat gelap Gelap. abstraknya. Tapi aku nggak tahu indoor outdoor, pokoknya gelap. Outdoor. Outdoor, oke. Keep Outdoor. continue ya. Ada mobil. Oh, ini kayaknya sesaat setelah dia dihabisi deh, Jess. Bener. Bener ya? Bener. Sepi banget ya. Masalahnya ya, Bo, Hmm. kan nggak pernah ada foto sedikit pun atau keterangan yang jelas TKP insiden kedua nih. Betul ya, tim kreatif ya? Betul. Even di website yang didedikasikan untuk Zodiac Killer ini, satu-satunya kejadian yang nggak ada crime scene cuma yang kedua. Apa yang kamu lihat, Jess? Aku ngelihat rohnya dia sih, Kawil. Kenapa kita fokusnya ke di rohnya Darlin ya? Kok aku nggak Iya. ngeliat cowoknya ya, Michael Make ya? Di enggak, mana? aku nggak cowoknya juga. Lanjut Jess. Kamu yang punya vision, kamu yang mimpin. Come on. Aku ada dapat abstrak, dia lari. Kamu ngeliatnya gimana? Tell me what you see. Aku ngeliat dia merenung, Kawil. Kok aku nggak lihat Michael Make-nya ya? Kemana ya? Enggak, aku juga nggak ngeliat. Tapi kita setuju bahwa ini kayaknya sesaat setelah Iya, dihabisi ya. setelah dihabisi. Gelap ya. Gelap. Sorry, ini arwahnya aja atau rohnya aja. Masih vision memory. Maksudnya yang di memori itu vision arwah. Udah jadi arwah ini. Udah jadi arwah dan aku ngeliat dari belakang gitu. Ya bener sih kalau nggak ada yang cowok, soalnya kan yang cowok masih hidup dan kondisinya setelah ditemukan polisi Oh, iya dibawa juga. ambulan. Iya Nah, juga ya. Jadi keduanya ada di dalam ambulan dan fun fact-nya itu bersama dengan Richard Hoffman.
Oh, jadi ada Richard Hoffman di situ, Di ambulannya. di ambulannya. Kok aku nggak ngelihat ada orang lain kecuali dia ya? Memang nggak ada Yes. orang lain kecuali dia. Bener Kawil. Kayaknya meninggal di tempat deh. Memang. Bau. Kayaknya emang. begitu. Dikabarkan juga gitu. Seketika kalau dia. Dia bener-bener kayak keluar dari badan tuh dia bingung kayak dia sendirian. Anjir, ini seram sih memorinya sih. Bukan seram, kelam. Kelam. Kayak Silent Hill tau nggak? Kelam bener. Gila, kayak Silent Hill, gue aja ngelihatnya serem. Terus dia nengok ke arah kita. Nggak ke arah kita juga sih. Maksudnya dia nengok ke belakang gitu. Keep going, keep going. Terus dia bingung mau nyari pelakunya gimana. Menurut kamu dia udah tahu belum pelakunya siapa? Kayaknya dia menduga itu adalah orang yang dia ketahui, Kawil. Sama, aku juga dapat feeling kayak gitu. Tapi dia kok di sini dalam kondisi bingung, mungkin karena abis keluar dari badan kali ya rasanya, jadinya mixed feeling gitu loh. Mixed feeling. Oke, gue udah gak terlalu serem lagi, Bo. Udah enak nih. Dia udah gitu bingung, kayak dia mungkin bingung mau cari the killer atau Suhunya gak terlalu panas, gak terlalu dingin sih. Tapi agak sejuk. sejuk. Darlene Ferrin. Kayaknya aku bisa nih, cari nih. Tapi gak tahu ini Arbis atau apa ya. Nih, aku Panggil lagi, dapet panggil nih, lagi. Panggil. Darlene Ferrin. Aku dapet. Oh iya, stop sampai di situ. Oke. Dia suka banget kayak kasih lihat mukanya tuh dengan jarak yang super deket gitu loh, Kabu. Betul, betul. Begini Kabu. Super deket gitu. Hidungnya mancung banget ya. Iya, hidungnya mancung. Dia tadi waktu aku panggil namanya kedua kali ya, kayak seakan-akan tuh sampai udah di tahap kayak ngek gitu. Jadi sampai nembus ke rohnya aku gitu loh sampai. Tahu. Matanya itu loh. Iya, kayak serem banget. Matanya gitu, buset bermerah-merah itu. Kamu serem nggak Enggak. kalau kayak gini? Oh, serem pasti. Makanya Wah nggak gila, mau ikutan. ini kalau gue lihat Ikutan yuk, kenapa? Kabu. Oh, tidak. Ini kalau dia nongol asli, gue aja merinding sih. Sekilas Darlene, kayak Arbis, Bo, sekilas. kamu nanti malam mimpiin ya. Jangan dong. Tidur sendirian. Dia kayaknya nggak pakai poni ya, Jess ya. Coba lihat deh, aku nggak jelas. Tipe yang bukan di, kayak makin high def deh. Makin high def serem ya. Terus dia pakai- dia merhatiin mukaku gitu. Dia pakai baju yang tangannya, sorry, sininya agak balon dikit nggak? Hah? Yes. Betul. Holy crap, Betul. ini dia sih. Warnanya ketahuan gak, Kak? Come on. Warna muda bukan? Nggak jelas. Warna muda ya. Kalau bisa nebak, kayaknya about biru iya, deh. kayaknya biru muda deh. Biru, Go. Bener gak? Maybe we were wrong. Iya, coba Go, tolong cari Go. Badannya dia itu ya Agak berisi ya. berisi, seksi, tapi agak Seksi, berlemak ya. dikit. Iya betul. Iya, betul. Betul. Oh, lipstikan dia. Lipstikan. Serem ya. Ini lebih tinggi dari aku sih. Kalau ngelihat kayaknya dia minimal 165 ini. 17. Hah? Benar, bajunya itu warna biru, bunganya putih. Bener. Aku juga ngeliat ada motif bener. Motif bunga putih. Bunganya kayak mirip-mirip bunga sakura. Fotonya nanti ada ya, guys. Itu baju yang dia pakai ketika Di TKP. Lipstiknya agak tebel loh ini. Agak mancung, matanya sih yang bikin serem. Matanya bermerah-merah, ya Tuhan. Anjir, untung udah gak merinding gue. Tapi kalau dia beneran nongol sih, aduh, enggak banget sih. ya ini yang kemarin aku jam Dia juga pakai parfum. 2 subuh. Dia pakai parfum, Jess. Wangi. Ya ini memang cewek seksi pada tahun segitu sih. Even sampai sekarang juga dia masih cakep lah. Ini taking good care of herself sih. Betul, Ini sih. betul. Sangat mencintai dan merawat dirinya sendiri. Cuma sayangnya rambutnya berantakan, Jess. Lihat betul, deh. rambutnya berantakan. Dia pakai sepatu nggak, Kak? Enggak ya? Arwah. Coba aku lihat ke bawah. Tangannya dia tuh nggak bisa dibilang kecil loh untuk ukuran cewek. Kok aku ngelihat yang satu pakai, yang satu enggak ya gue ya? Yang dipakai itu kayak apa, Kak? Penampakannya. Kayak flat shoes bukan? Iya, benar. Impresinya warna apa? Bisa kelihatan nggak? Nggak apa-apa sih. Sorry, gue mau nanya. Kok gue dapet vision baby ya? Dia emang udah punya anak atau gimana? Udah, dia udah punya nikah. suami, Dia udah punya suami. Kawil ini fix dia berarti. Boleh komunikasi sekarang, Jess? Sepatunya gelap warnanya. Iya, iya benar. Gelap. Gelap. Bukan yang pastel warnanya. Iya, dan aku dapat dari ini sekarang apa namanya zodiackillerfacts.com itu sepatu yang dipakai ada flat shoes, bener, warnanya biru gelap. Aduh bener visionnya. Hopefully dia nggak lagi pregnant ya nih. Hopefully. Soalnya gue ngeliat vision bayi.
nggak tahu Atau artinya. bisa jadi juga Dia udah punya anak. Ya, I know, Dan tapi masih kan baby sih emang. oh oke. Anggap aja dia bukan lagi pregnant ya. Masih bayi kecil banget kan. Ya benar, berarti mungkin itu yang gue lihat. Jadi gini, si Darlene ini semuanya looks as it is. Bajunya agak balon putih, bukan putih, biru, Biru. ada bunga-bunga putih. betul ada flat motif shoes, flat shoes betul. hidung mancung, lipstiknya lumayan menor. Rambutnya berantakan. Rambutnya berantakan, dan Betul. wangi. Pakai parfum dia. Dan lipstikan betul. How do we establish connection nih? Gimana mau ngomong apa? Kenapa lu nyamperin gua gitu kan semalam? Siapa nama lengkapnya? Darlene Ferrin. Kawel bisa jadi yang nanya-nanya nggak? Hah? Darlene? Ferrin. Ferit. Tulisannya sorry, spell lagi dong. Darlene. Ya, Darlene Ferrin. Ferin. Ferrin. Here goes nothing. Terus Darlene Ferrin. Dia gini. Dia ngeliatin gitu, Kawel. Jangan pakai energi arka dong. Dia ngeliatin kita tapi kayak kaget. Dia nyamber sih. Dia nyamber. Terus diem gitu. Energi ini batinnya nih. Oh, aku enak nih baca batinnya nih. Dia kayak somebody just called me katanya. Enggak, dia kayak terpana gitu loh, Kawel. Darlene Ferrin. Dia bingung gitu loh. Please tell me ini bukan masih outdoor tempat dia. Masih outdoor. Ini outdoor sih. Outdoor. Masa dia outdoor terus selama ini? Atau kebetulan lagi outdoor kali ya? Kita perkenalkan diri aja kali ya, Kawel ya. Kamu bantu vision aku ya. Aku coba tembak lagi. Darlene Ferrin. Can you hear our voice? Dia masih ragu-ragu. Dia denger ini. Dia tahu. Tapi dia kayak belum mau jawab. Iya, betul. Darlene Ferrin. Can you hear our voice? Kan shit kan. Ada iblis satu kecil. Itu mau gerecokin tuh. Darlene Ferrin, ignore. Why you keep saying my name? Gila, aku merinding pas kamu teriak gitu. Dia kayak gini, why gitu. Fuck lah, gue merinding banget, Jarang-jarang gue merinding kayak gini nih. Darlene, ignore all the creatures. Focus on our voice. Darlene, focus on our voice. Sorry gue bentak. Karena gue pun juga harus ngelawan rasa merinding dan si iblis-iblis dia tadi. Dia kayak gitu, dia kayak agak nangis gitu. Why gitu, why? Get lost. Sebelum kamu ketemu Arka, get lost. Iblisnya lu ya. Iblis kecil mau gerecokin. Darlene, can you concentrate on our voice please? Ini dia pura-pura gak mau ngeladenin nih, padahal dia dengar suara kita nih. Kawil boleh tolong bilangin gak ke Darlene kayak kamu yang semalam Darlene, connect gitu sama aku. I think you are connected to someone yesterday. Yes. And my voice, I am with that someone. She's besides me now. Oke, dia baru ngeliat lagi. Aduh, tuh mata serem banget. Terus dia nanya, who are you? We are far away from you. We are from Indonesia. Please keep in mind that English is not our first language. So, I hope you can still understand us. Where do you come from? Singapore? No. Indonesia. Bali. I never heard that. Ya, Bali. Have you heard Bali? Enggak juga kayaknya. Ya, Enggak juga. Kayaknya dia belum pernah ke Bali deh. Enggak, belum seterkenal Well, itu. it's a Southeast Asia country. Ya, near Australia. Well, Well, it doesn't matter. We are from Asia. That's it. That's all that matters. Okay. Alright. Terus dia nanya, aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Dia suaranya lembut, Kabo. Dia nanya ke kita. Who am I sedang talking to? Aku sedang berbicara dengan My siapa? name is Willie. Her name is Jesslyn. The woman's voice that you're hearing, her name is Jesslyn. Yesterday I saw someone that tapped into my feelings. So you didn't go to that person? You tap into her feelings, or that someone tap into your feelings? I'm not sure. Yeah. Well, it doesn't matter. What matters is the person that got tapped to you, each other, is right here, right now. We are communicating via, you can call it telepathy. Terus dia bilang, tapi nggak berlangsung lama, langsung kayak ketutup gitu langsung. Dia ngomongnya gitu. Bau gue penasaran ya. Coba gue doa, tunjukkan kebenaran. Ya Tuhan, tunjukkan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Darling. Oh.
What Nggak are you berubah doing? sih, nggak berubah. Iya, dia Nggak nanya berubah. gitu, what are you doing? I'm just make sure that you are the real Darlene. Oh, I am. Why are you still here right now, Darlene? Like, don't you think you're supposed to move on? I'm sorry, maybe I'm being rude, but I'm sorry. How could I say? It's a long story. Since you died, Yeah. we know the story about you, how you died, because your news are everywhere. Do you know what year is it now? Like our current conversations, the real time. Do you know what year is it now? 2024. How did you know that? How do you know that? Dia bilang dilihat dari kalender. That means you have been around for more than 50 years, right? Terus dia ngangguk. What is it that you're looking for in 50 years? What is it? Justice. And is there anything that you can tell us that will help you seek justice? Dia ngomongnya gini kayak, he shot me. Who? Who shot you? That guy. He likes me. No, who shot you? You know the guy? Do you know the guy? Do you know each other with that guy who shot you? Kok dia ngomongnya I don't know ya? Kenapa dia ngomong gitu ya? But according to news, you said the name was Richard. Is that true? The guy with you. The that guy with night, you, Michael. Michael Mack. Michael heard you said a name, Richard. Is that true? You mentioned a name, Richard. Is that true? Terus dia bilang gini. Ini aku langsung aja, dia ngomongnya cepet soalnya. Iya, aku awalnya mengira itu adalah Richard gitu. Dia ngomongnya gitu. Tapi sekarang aku menjadi tidak yakin itu adalah Richard. Richard who? Richard Hoffman Richard or Richard Kowalski. What's the Kowski? complete name that you thought who the guy it was? Lebih ke arah yang Hoffman sih terus terang. Aku juga ngerasa gitu sih. Iya. Tapi aku takut Dan dia halu ngomongnya aja. 3, Richard. Lee Ya itu Hoffman. tadi. Yang itunya tengahnya itu ya 3. Lee Hoffman. But you were unsure. Did you take a look at his face clearly? No. Kayaknya dia. Karena disenterin kak. Karena disenterin sih. Makanya dia mengkira-kira Richard? Are you Richard? Or maybe something? So technically you died on the scene, on that place, in the car? Terus dia bilang, iya. Ironis bukan? Gitu. I'm sorry to hear that, Darlene. Would you like us to continue talking? Dia kayaknya gak terlalu mau ladenin lagi sih. Alright. So many people here are looking for answers and trying to find who was the killer. But it was a dead end. It's been 50 years. Nobody really knew who was the guy that night. Some people thought it was Richard Lee Hoffman. Some people thought it was Richard Lee Hoffman. Who Alan. else? Alan. Arthur Lee Allen. Arthur Lee Allen. Richard Kowalski. Richard Kowalski and bunch other names that we are not familiar of. Can we talk something else? Yeah, okay, sorry about that. You know, what were you doing during these 50 years? What have you been doing so far? Terus dia bilang dia rehab. Rehabilitation gitu. What did you Rehab. mean by rehab? Did you go somewhere place? Langsung bahasa Indonesia aja kalau ini. Iya. Dia suka ngeliat kayak makhluk hidup kayak berenang gitu, kayak angsa. I see. Wah, ini sih kayaknya buntu, Bow. Dia nggak tahu siapa yang itu. Karena memang di center, Bow. Mungkin Pauli nanti tahu. Bukan. Atau lu lihat memorinya scene kejadian tersebut, Bro Will? Dia itu langsung instantly Oh iya, dia langsung bingung. nggak bisa ngeliat memorinya juga ya. Dia kan Iya. nggak tahu. Tapi bentar, kalau dia langsung instantly, kenapa dia nggak ngejer ya? Apa karena Kita mau nanya ini tapi dia udah nggak pengen ngomong ini gimana ya? gimana Tolong ya? aja deh, Bro Will. Dia nggak mau Apa dia shock the ya? next destination. Ya udah, kita tolong aja ya. Wait, tapi aku bingung sih. Iya. Apa yang buat dia tuh nggak mau naik ya? Tadi denger nggak? Aku sempat ngelihat memori lari. Itu apa yang dia kejar ya? Apa dia nunggu anaknya, keluarganya? Yuk tanya aja. Darlene, you still there? Are you still Kok there? aku makin gak enak ya kalau rasanya ya. Tapi ini asli arwah sih. Tapi aku boleh ini dulu nggak? Apa? Doain dulu atau gimana? Nggak off dulu nggak? Nggak Yaudah, enak aku yaudah, nggak enak. yaudah. Biar lu, Bro Will. Nggak, agak mual gitu deket-deket Oke. dia. Energinya nggak kompatibel. Nggak sama kamu. kompatibel. Nggak enak. Aku boleh balik dulu nggak? Balik Yaudah, balik balik aja. aja, Jess. Gue juga balik deh.
gue nggak berani nih, kerasa berkabut. Berkabut. Kalau udah berkabut gitu itu tanda nggak kondusif. Jujur ya, lebih enak kita bantai-bantaian dan gue berhadapan sama iblis sih. Tapi kalau udah berhadapan sama arwah tuh semenjak kita udah kenal iblis ya, kayak susah-susah gampang. Anjing lah iblis tuh. Tapi tadi dari ciri-cirinya kan kita nggak tahu Darlene pakai baju apa kan. Itu benar. Itu benar sih. Maksudnya kan udah ke konfirmasi juga sama Virgo kan. Oke, jadi the pointnya tapi emang bener, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Itu gue nggak. Pas dia bilang langsung bahasa Indonesia aja. Yang pas dia bilang kayak tadinya gue pikir Richard itu dia nggak bohong. Berarti tapi tadi aku juga ngerasa scanning kita juga bener. Emang mirip banget penampakannya sama Richard. Mirip banget. Gue kan curiga doang, belum bilang dia pasti pelaku. Gue curiga gitu. Tapi ini tadi menguatkan dan melemahkan statement lu, Bro Will. Melemahkannya apa menguatkan dulu nih? Hah? Mau melemahkan atau menguatkan dulu? Yang melemahkan dulu deh. Yang melemahkan adalah karena lu tadi bilang kan, konteksnya gue lupa lagi anjing. Tapi dia kayaknya tahu Richard Lee ini. Richard Lee Hoffman ini dia kayaknya tahu. Dia kenal, intinya dia kenal. Dia kenal, dia tahu. Dia kenal berarti. Dan dia bilang katanya si Richard ini suka sama dia. Oke. Kan dia bilang I think he likes me. Ya, iya sih. Berarti bisa keterangannya si Richard di yang tahun 2007 itu bisa jadi dia bohong. Benar. Ya, Oke, itu menguatkan. Melemahkannya maksudnya konteksnya adalah bahwa si Richard Lee Richard Hoffman ini belum tentu yang oek itu. Bisa jadi emang The Zodiac beneran, Bro Will. Bisa jadi. Iya gak sih? Tapi si Richard Hoffman itu gak mau ikut campur. Karena ya ketika gue tahu gue suka sama dia, ataupun gue ada hubungan dekat sama dia, gue jadi keterlibat nih. Paham gak? Jadi dia ada koneksi emang. Tapi ketika gue emang ternyata orang-orang pada tahu gue dekat dan gue suka sama dia, polisi jadinya kan suspeknya ke gue. Memang insiden kedua ini banyak banget loophole energinya sih. Itu tapi gue tetap pada pendirian gue. Yang kedua ini insidennya kayak terburu-buru, tergesa-gesa dan lebih kerasa energi jealous, rage, marah daripada menikmati seni keindahan menghabisi. Kerasa? Atau what is it, Jess? Dia ngomong nih. Tapi aku belum nyampe sono sebenarnya. Buka mata, udah nggak apa-apa, biar enak. Soalnya kalau gue energi di sana lagi terkontaminasi, berkabut. But I think it's him. It's him. Richard Hoffman. Do you mean Richard Lee Hoffman? Yeah. Why? When you get, kapan dia ini berhubungan? Apakah dalam waktu lebih baik nanya gini, what makes you sure it was him? Dia bilang dia dekat sama cowok namanya Tony. Terus Tony itu kerja di kepolisian. Terus dia ngeliat this Richard guy itu katanya ngeliatin dia, tapi malu-malu gitu. Terus pernah juga kayak berusaha untuk ngegoda, tapi enggak. Maksudnya dianya enggak ke arah sana gitu. Gimana tim kreatif? Susah sih. Tony kayaknya bukan salah satu nama yang terkenal di serial ini. Mungkin dia tidak terdetek sama media or something maybe. Oke. Next, maybe lu berhubungan berapa lama sama si Richard itu? How long you've known each other, darling? Yes. You and Richard Hoffman. You still remember? Dia bilang gak long enough. Dia bilang kayak cuman sebentar, 1-2 bulan. So no deeper relationship, just know each other. Coba. So you were just friends? Or maybe, or apa sih PDKT bahasa Inggrisnya? Or not so close friends, or just acquaintance? Just in a situationship. Nggak, dia nggak tahu. Dia bilang gini, dia nggak really into sama Richard sebenarnya. Makanya jealous nih. Dia nggak bohong sih, dia nggak bohong. Dia nggak into. Dan lu kenal dia apakah waktu lu udah nikah? Apa before? Dari before sebenarnya udah nggak. Gimana? Before apa after? Sorry, after. Setelah menikah. After you get married, so you know Richard. Iya.
Tapi dia sebenarnya lebih deket sama Tony Guy. Tony itu siapa ya? Nah kita nggak tahu tuh Tony itu siapa. Seharusnya kalau kayak gitu Tony dong yang seharusnya kalau mengenal kedekatannya, ya nggak sih? Tapi kita nggak tahu. Karena kalau lu bilang energinya berbeda ya dalam kasus kedua itu Bro Will. Ya nggak? Iya. Oke, I think it's enough sih untuk informasi ke Darlene. Ya nggak guys? Ntar doain aja dia. Kayak gue udah terlalu capek untuk pakai sisa tenaga untuk doa dan gitu-gitu. Bukan yang nggak mau ya ada clients, tapi nanti malaman lah kita pakai off cam aja. Sekarang kita pakai sisa tenaga yang ada untuk ke Paul Stein. Bisa nggak bisa dicoba aja. Paul Stein lu mau kemana ya Bro Will? TKP Nggak atau tahu. arwah? Nggak tahu. Oke, sekarang kan yang ngelit Bro Will ya kalau gitu ya. Iya. Paul Stein masih, kan. masih ngerasain. Gini. Darlene itu, tapi kenapa? Iya ya, kok dia sempat ngejar sesuatu ya? Kayak lari kan. Lari ngejar apa lari? Ada sesuatu yang Ini pas ninggalin. memori ya? Pas memori. Jadi kayak dia ngejar kayak dia udah jadi arwah itu kan. Oh ya, baru gue mau nanya. Udah jadi apa arwah. manusia? Dia ngejar. Dia mungkin masih kayak sewer-sewer kayak gue udah jadi arwah, lupa, dikira masih punya kaki gitu kan. Dia ngejar sesuatu yang kayaknya itu mobil deh. Kayaknya apa itu ambulance ya? Bisa jadi. Mau dibawa kemana? Ya namanya orang masih bingung kan. Gue memang nggak ngelihat dia ngejar orang sih. Betul. Jadi kayaknya the whole thing tuh happens terlalu cepat sehingga dia nggak tahu. Tapi dia kayaknya nggak kedapatan tuh si pembunuhnya ini. Iya, karena dia lupa dia masih pakai kaki. Padahal dia harusnya bisa terbang. Iya, maklum baru meninggal kan. Dia masih shock. Masih shock. Oke. Kalau gitu langsung aja Bro. Sekarang ke Paul Stein. Ini giliran gue yang tadi kayaknya ke-connect sama arwahnya ya. Entah ini beneran atau bukan. Dia di dimensi gentayangan. Oh, gentayangan. Not very nice. Ada yang jaga kayaknya iblis kayaknya. Tapi gue gak yakin ini iblis netral atau negatif atau apa. Bentuknya sih kayak iblis ya. Tapi di bumi, bukan dimensi iblis loh. Lah aneh. Exactly, gue juga bingung. Soalnya ketika gue doa atas nama Tuhan gitu, iblisnya kayak gini. Tapi Kesakitan. bukan nunduk gini, tapi nggak kerasa kayak positif juga. Gue bingung nih. Dan biasa dimensi iblis kan bukan di bumi, remember? Ya. Lu tahu kan klasifikasinya kan? Ya. Makanya gue bingung tadi. Ini dijaga iblis tapi di dimensi bumi gentayangan, dan dia energinya agak arbis. Dia masih euforia kayak gue mengingat masa muda gue yang digandrungin. So gue nggak tahu bisa atau enggak. Coba aja. Yaudah, go ahead Bro. Kawel, Ya. kok aku nggak ngerasa si arwah-arwahnya ini pernah sekalipun ngedatangin Zodiac Killer ya? Makanya aneh. Ini kok aneh ya? Kenapa gini ya? Karena mereka nggak tahu kali. Bukan, Oh, harusnya kan Si ini Tahu ngelihat kayaknya tahu. Ini cuma sekedar vision ya. Dia udah nyerahin ke, dia percaya Tuhan. Yang ini beda nih. Kalau Cecilia kan nggak bisa, kurang percaya Tuhan. Kalau si siapa, Paul ini, dia percaya ada kuasa yang lebih tinggi alias Tuhan. Dia menyerahkan, aku serahkan kejadian ini pada Tuhan gitu, God, whatever itu. Habis itu udah dia kayak ngikutin lagi euforia masa lalunya. Agak geblek sih ini juga arwahnya. Dan satu-satunya yang bisa ngelihat itu ya, yang ngelihat dari pelaku ya cuma dia doang sih sebenarnya. Ini dia di Kuncinya. lokasinya in the Bronx astral. Jadi ibaratnya kalau kayak film-film Hollywood tuh ada yang namanya Bronx, New York kan. Ini kesannya kayak Bronx tapi astral, bumi. Oke. Gue nggak ngerti kenapa bisa ada Bronx astral. Kesannya kayak kamu dapat nggak abstraknya ini Bronx, astral Bronx gitu loh. Dimensinya bumi tapi kayak in the Bronx gitu loh. belum sih. Mari kita gali satu-satu. Paul Stein, hati-hati, be careful kata para GR. Ini kita sekarang masukin Bronx astral iblis nih, Bo. Oke, ini ada GR. I will help you only this one. Oke. Please, atas kuasa Tuhan, Paul Stein. Wah. Kiri Jess, kiri. Ini perbatasan bumi sama dimensi mereka atau bumi sih? Ini Bingung gue. Kawil. Banyak ini arwahnya. iya. Ini perbatasan bumi atau ini dimensi iblis sih? Kayak gue Sorry bingung, ya Bo. Kawil ya, kayak daerah orang-orang yang homeless yang Iya, gitu-gitu bener. loh. Bener. Yes, I see you. Paul Stein. Anjir, yang mana ini? Oh, ditunjuk. Beberapa arwahnya nunjuk. Kiri lagi, Jess. Kiri lagi. Hah? Kok bentuknya begitu sih? Jelek banget. Paul Stein. Wah. Kamu ngeliatnya apa, Jess? Bentuknya berantakan sih bentuknya. Kok dia agak emosian ya? Arwahnya ya. Kayak kesel gitu dipanggil. Lagi asik-asik kali diganggu.
Emang orang US gitu ya, kalau Iya, nggak kenal terus dipanggil-panggil kesel gitu. Boleh nggak ya pakai cara ini? Coba deh, pakai istilahnya tenaga lightning. Paul Lee Stein. Woi, wake up. Kok kayak masih pakai jas sih, Jas? Kamu ngeliatnya apa? Masih pakai zaman dulu punya. Iya, euforia masa muda. Ntar aku buka mata aja deh. Ya udah, Aku ya udah. nggak enak banget nih. Ya udah, Kenapa sih arwah-arwahnya ini bumi sih. kayak begini nih? Ini bumi ini, Bow. Hmm. Oke, iblis-iblisnya mulai hilang gara-gara petir tadi. Paul Lee Stein. Wake up. Aku ngelihatnya samar-samar ya, ada abstrak kayak masih pakai jas lo, Jas. Tuxedo. Kamu ngelihatnya gimana? Nggak gitu jelas Kawil. Warna hitam tapi tadi aku lihat. Maksudnya- dalamnya warna terang bener. Ya kayak tuxedo kan? Iya, jaketnya warna hitam, dalamnya mungkin warna putih. Entah Wah, jaket entah apa tuh energinya tadi. gigit balik, Bow. Iya, gigit balik ini. Marah dia tuh impulsif tuh Kayak marah. anjing galak gitu betul, loh kesannya. Betul, kayak anjing galak. Kenapa dia marah ya? Calm down. Get a hold of yourself. Calm down. Tidak bisa Willy, kata Kiaris. Liar, Bow, liar. Gak bisa. Padahal dia saksi dia kuncinya dia. Kalau lu ambil memorinya gimana, Bro? Apa kita mau ATI memori aja? Enggak, memorinya dia. Jadi linknya dari Ya udah gue balik ya. dari ruhnya Ya dia. udah boleh. Lah, lu malah balik. Enggak, dari TKP maunya kan? Bukan, dari memori dia aja. Memori Lu ambil linknya dari- dia. Coba ya. Heeh. Tidak, kamu jangan ke sana Willy, kata Kiaris. Ke TKP atau kemana, Keris? Maksudnya jangan ketemu sama arwahnya one on one lagi, nanti digigit lagi. Nggak enak lu, sakit lu. Tapi diambil gitu nggak bisa. Kayak colong aja set terus cabut. Nggak Iya. dapet gua. Isinya business semua. Ini jalan Tuh, terakhir isinya nih. Bronxnya isinya Arby semua tuh. Iya, Iya. arwah-arwah begituan Bentukannya? semua. Ya Iya, arwah. wah, jelek-jelek. Bener-bener kayak lu arwah. ngeliat film Zombie. Rumble in the Bronx. Wah, kayak gitu. Kayak Bronx Yang ya, bener. mukanya hancur-hancuran nggak apa. Kayak cuma- homeless di Iya. bawah kereta yang kayak gitu, kumuh gitu, kumel persis, men. gitu. Nggak ngerti gua kenapa di situ tempatnya. Ya ada lah mungkin. Kayak gitu di Jakarta nggak tahu deh di mana. Pasti ada lah tempat-tempat kayak gitu lah guys. Kalau kita nyebutnya tempat angker. Itu bukan angker sih, itu mungkin angker secara manusia kali ya. Gimana ya ngomongnya? Batman paling cocok sih untuk tempat-tempat gitu. Iya. Enggak, maksudnya Gotham film City. Batman Iya, kan. iya, Gotham Itu tempat City. gitu banyak banget Untuk Gotham City. memvisualisasikannya. Oke. Udah langsung yuk TKP. Masih kuat nggak? Last options last. sudah. Last energy. Apaan? Ini nggak tahu mau masuk kamera atau enggak. Ini gue baru ngeliat ini doang. Mm-mm. Dia nggak kenal. Emang gak kenal. Ya Nggak enggak kan tahu. penumpang, tapi dia tahu mukanya Iya. seenggaknya. Iya, tapi kalau nggak tahu nama gimana? Nggak tahu nama, Tentu aja bener. dia selama 50 tahun ini kan ngiter-ngiter sana sini. Ya lu nggak lihat tadi tuh arwahnya kayak begitu. Iya sih. Kayaknya gila dia sih. nggak kenal. Gue rasa dia beneran mohon kepada Tuhan. Gue nggak tahu apa-apa. Gue dihabisi. Heeh. Motherfucker. Emang gak kenal, Gitu. bener. Emang gak kenal. Emang Nggak gak kenal. kenal, Bo. Mau balik sebenarnya, terus tapi dicegat di jalan. Ya itulah si Zodiac. Susah. Dia ngeliat mukanya, tapi Iya, pakai kaget- topi, kaget juga dia. kaget juga nggak jelas. Tapi dia nggak tahu, like siapa ini, gue nggak kenal, kok gue tiba-tiba dihabisi. Oh, ada memori. Dia awalnya mikir ini apa pembunuh bayaran gitu. Dari siapa ya? Tapi gitu dia mikirnya gitu. Tapi ciri fisik Coba ya. maksudnya Ini memori. bakalan bisa Coba, Jess. Coba ya. Ya itu di kesimpulan sih nanti pasti kan. Oh sama nih, dia ada kemiripan sama perasaan campur aduknya Darlin waktu meninggal. Dia bingung, dia mau ngejer ke itu pembunuh yang gak dikenal itu, dan di pikiran dia, wah ini gue kena yang lagi marak nih terjadi. Kawil bener, banyak kasus yang kayak begini di tahun segitu. Iya, Wah, waduh gue kena korban nih gitu. Terus, aduh, gue bingung nih mau itu pelaku atau ke rumah bini gue dulu ya gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk ke rumah keluarganya dulu. Udah makin nggak tahu siapa yang Iya, menghabisi. dia akhirnya memutuskan untuk ke rumahnya keluarga dulu. Terus berusaha kayak untuk kasih hints gitu, kayak gue nggak pulang ya malam ini, gue udah tiada kayak gitu. Dia berusaha banget untuk kasih hints. Itu kayaknya kalau entah istrinya dia gitu ya, apa yang ada di rumahnya dia nih kalau masih hidup, aku rasa pasti dikasih hints nih sama dia nih. Entah ada firasat-firasat atau merinding-merinding sebelum dapat telepon dari polis ya gitu ya. Jadi udah dapat feeling ya. Iya, udah dapat feeling duluan. Dia ada kasih hints nih pas udah meninggal.
Tapi dia akhirnya memutuskannya ya dia nggak jadi ngejar itu karena dia mikirnya wah gue kena nih. Buntu. So Sama yang udah biasa terjadi di Amerika gitu. we got the conclusion maybe. Ya, kita coba ya. Tapi jujur memang kita tadi gue udah diskusi sama lo kan. Ini nggak segampang nyari memori apa yang Dyatlov Pass. Iya. Itu lebih enak loh nyarinya loh. Ini chaos. Chaos ini. Kenapa ya? Dan bercabang seperti yang gue dan Jaslyn bilang, bukan terlalu banyak men kejadian penghabis ini. Betul. Banyak Penghabisan. di Amerika. Kecampur energinya. Apa jangan-jangan main overclaim aja tuh? Siapa? Ya si Zodiac Killer beneran ya? Zodiaknya ada beneran, Iya, tapi dia pun maksudnya juga bukan ranking 1. Yang kasus kedua ini tuh dia ngeklaim aja, main-main ngeklaim aja. Kan cuma 2 kemungkinan yang gue bilang. Either si siapa? Kita Zodiac. masuk kesimpulan aja gimana? Ya udah. Kita langsung masuk ke segmen kesimpulan tambah ya. error. Iya. So let's go, kita masuk ke kesimpulan. Let's go guys. Oke, dari perjalanan kita yang cukup lama, 2 part ini cukup lama menurut gua. Semoga kalian betah-betah aja. Ini kasus yang agak menjelimet ya guys ya. Oh jelimet banget. Actually banget. sepanjang DA ini paling jelimet. Walaupun sebenarnya kita udah dapat beberapa kesimpulan yang bisa kita berikan kepada kalian, tapi coba kita breakdown satu-satu gitu kan dari beberapa yang kita temukan. Oke, mungkin yang pertama kali di otak gue ya, yaitu adalah bahwa pelaku ini atau si Zodiac Killer ini itu bukan dari seluruh suspek yang ada di media ataupun suspek yang lagi rame-rame saat ini. Per semuanya aku ngerasa iya. Tapi memang yang paling mirip yang kayak ada di vision aku di awal-awal yang tentang polisi itu memang Richard Lee Hoffman. Cuman aku nggak bisa bilang dia adalah penghabis semuanya. Tapi nyambung benangnya ada ke si Richard Lee ini. Ya karena memang ada sebuah teori juga Jess gitu kan. Mungkin sebenarnya polisi itu tahu siapa pelakunya, tapi ditutupi karena itu akan merusak citra dari instansi tersebut kan, gitu loh, instansi kepolisian, gitu loh. Tapi itu kan just teori doang, gitu kan yang dari netizen masyarakat Amerika pada saat itulah. Nah, sial kayaknya arbis dari Bronx tadi beberapa ada yang ngikut deh. Tadi gue ngeliat di situ 1-2. Ntar bersihin dah. Ya dah, kita doain. Semoga ada yang ngikut ke lu ya. Jangan dong, di Kalibata udah Bronx. Kalibata tuh Bronx bro. Gimana menurut lo bro? Lu setuju juga nggak soal tadi? Iya setuju. Walaupun kita nggak bisa definitively mengatakan Hoffman adalah pelakunya, tapi memang per banyak scanning supernatural ya masih ciri khas yang paling mirip Hoffman. Itu pun di yang kedua doang. Loh. Yang 3, 4, 1 bukan Hoffman. Ya sih, gue berpikir secara logika juga dari beberapa bukan kasus ya, temuan-temuan dari 1, 2, 3, 4 itu malah yang 6, 6 kok kayak agak beda sih yang di kedua ini sih. Karena 1, 2, 3 terutama yang di bukit-bukitan ya, dia udah cosplay aja tuh. Pakai iya kan? Maksudnya dia udah pakai ini, tandanya kan dia udah pakai dengan bangganya dengan logonya dia, paham gak sih? Gitu loh. Karakternya agak beda ya maksudnya ya. Bukan karakter ya. Ya agak beda aja gimana sih? Agak beda. Dan kalau Bro Willy bilang yang kedua itu mungkin jealousy dan lain-lain, ya memang nyambung dengan karakter yang lu scanning bahwa si Darlene itu rada-rada player gitu kan. Dan anehnya yang nggak kejawab ya sama DA, mungkin sekarang yang nggak kejawab gitu kan, yaitu adalah kenapa yang kasus kedua ini nih energinya beda. Darlene yang masih ada terus waras dan masih ada benangnya terhadap kasus ini. Bukan, maksud gue energinya kan energi cemburu, Bro Will. Oh ya, kan? Ya itu yang kebaca. Iya, kita nggak kejawab juga gitu kan. Yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah dia kasus yang berbeda, orang yang berbeda, bukan Zodiac Killer malah ngeklaim aja gitu. Kawil, tapi kalau misalnya ya, aku rasa kan di US sendiri kan udah pasti juga banyak indigo juga ya, Kabo ya. Aku rasa kenapa mereka tuh kesulitan untuk mengungkap kasus ini, mungkin mereka nemuin hal yang sama kayak gini nih, Kabo. Bisa jadi. Nah, gua nggak tahu gimana nih netizen, the clients terutama gitu kan, dari hasil penemuan kita dan hasil penelitian kalian pribadi nonton sana sini maybe. Boleh dong di komen di kolom bawah ya. Boleh kalau banget. kalian suspeknya kira-kira setuju nggak sama kita bahwa it's different things dari seluruh suspek yang ada ya kan.
berbeda different person gitu kan, yang memang dia jago banget sampai sekarang ya nggak ketebak. Dan dari klaim kalian bahwa si Zodiac ini udah meninggal untuk per sekarang 2024. ya, which is harusnya iya sih ya kan, karena udah tua dong. Tapi seenggaknya dia sangat senang dengan prestasinya dia sih sampai akhir hayat maybe, ya nggak? Dan yang lebih anehnya lagi Kabu, biasanya kan kalau arwah korban penghabisan itu kan harusnya langsung nyamperin apa gimana, terus hantuin gitu kan. Ini kok enggak ya? Itu yang aku bingung. Ada banyak keanehan di dunia ini. Karena mereka bingung juga kali, Jess. Iya Dia kali itu ya. siapa? Iya Kalau kali ya. yang Paul iya. Itu bingung banget dia. Ya sama, kan pakai topeng juga yang kasus terakhir. Yang ketiga, yang di perbukitan. Iya Yang sih. Yang pertama tuh harusnya ngelihat Itu kayak muka. Tapi mereka udah let go kan? Iya ya, yang pertama ya Yang gue. pertama Iya ya. sebenarnya mereka soalnya kan di door itu kan belakangnya mobil. Tapi sayangnya udah move on arwahnya. Iya. Terus mereka keluar mobil. Nah, keluar mobil itu cowoknya di door duluan. Jadi at least, Tapi ya, belum keluar. tentu kenal juga loh. Iya Ya. sih. Dan belum tentu juga pas jadi arwah mereka tetap ngikutin Iya, belum perkembangan beritanya gitu kan, kecuali memang dendam banget gitu kan. Iya, Kayak kasus-kasus DA yang sebelumnya lah. betul. Oh iya. Emang dari tadi kan kita juga ngomong nggak ada arwah dendam ya di sini ya. Bener. Rata-rata jadi arbisnya adalah mereka terpikat dengan masa lalunya mereka kan, Betul. bukan karena dendam. Betul. Ya nggak, Bro Will? Iya. Sebelum lu Betul. bilang itu loh, si Paul itu tuh Iya. Apa ini ada hubungannya dengan culture juga? Karena Maksudnya? kan mungkin di US sendiri kan free kan untuk memiliki. ya. Kayak gini. Jadi kayak ya udahlah anjir gua kena. Iya kayak gitu jadinya. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Beda pemikiran gitu sama orang kita Beda gitu. culture dengan Indonesia gitu kan. Ya maybe gitu kan. Ya bagus sih. Ya antara bagus dan enggak. Karena ada yang udah let go, Iya. ada yang masih dendam, ada yang masih stay tapi mereka terbuai dengan masa lalunya dia. Betul. Mereka kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kesimpulannya para korban yang sudah meninggal tidak ada yang tahu ya. Balik lagi siapa itu Zodiac? Kok jago banget ya? Sebenarnya bukan jago sih, Jess. Kalau aku adalah si sang penghabis, aku pun akan memilih korban yang gak aku kenal. Ya iya sih. Tapi aku investigasi dulu. Iya. Dia akan lihat dulu kebiasaannya Iya. dia atau apanya dia. Gitu sih. Bego aku menghabisi yang aku kenal. Tapi ada presensi nggak bahwa mereka emang nggak suka pasangan dari Zodiac Killer sendiri? Gimana? Oh, Nggak suka itu pasangan? ada tadi aku Ada. lupa bilang. Jadi ini tuh aneh ya. Dia Iya, ngelihat kalian belum cerita ini sih. dia ngeliat ada pasangan kayak ngapain nih gitu. Itu yang pertama aku mau nanya, Go. Itu malam-malam bukan kejadiannya? Yang kasus Yang pertama. Kasus pertama. malam, kasus kedua malam. Oke, sip. Jadi aku lihat ini nggak tertib nih gitu. Malam-malam Nggak pacaran. Gitu. tertib nih malam-malam pacaran dah gitu. Gua door aja gitu kayak semut dikasih baygon kayak gitu rasanya. Impresinya itu. Yang Impresinya itu. Jadi jatuhnya spontan dong, bukan terplanning. Yang pertama kayaknya spontan. Kalau gua belum bisa lihat itu. Yang pertama kayaknya spontan. Tapi emang dia ada indikasi nggak suka pasangan aja. Dia nggak suka Oh, pasangan. itu jelas. Gua sama Jesslyn ngerasa Betul. Tandanya banget. dia jelek. Betul. Atau Tapi nggak- emang nggak cakep sih Kabu. Kalau dari belakang ya tadi aku sempat lihat visionnya emang nggak cakep apa. sih. Ya dia ada kebencian di antara pasangan yang bahagia ya nggak sih? Dia nggak suka lihat orang lain bahagia ya. Dia kayak ingin merampas kebahagiaan tersebut dari tangan orang Tapi dia lain. agak narsistik nggak? Kayak kita ngomongin Ted Bundy kan dia narsistik juga kan. Kayaknya daripada narsistik dia lebih suka melihat orang lain sengsara gitu. Social disorder. Ya mungkin. Dia bisa kalau ngomongin social disorder, kamu ngerasa dia juga agak sulit berkomunikasi nggak dengan orang sekitar? Belum Yang tentu. aku lihat dia belum tentu Belum betul. tentu. Belum tentu. Tapi yang aku lihat dia waktu makan di breakfast tuh dia sendirian. Berbeda dengan Ted Bundy. Oh, Ted Bundy Dia luas sangat- banget. Iya. No sosial. Dia memakai bakatnya dia dalam Charmnya. charmnya dia kan. Makanya lu bilang ketika Ted Bundy lebih ya wajar sih Bro Will sih. Dia Rankingnya 1 ini nggak, yang Zodiac nggak tahu ranking berapa. menurut gua Ted Bundy itu dia ngerti psikologi manusia juga sih. Iya. Ya, dia bisa baca karakter secara naluri ya. Instingnya dia as communicator kayak gue bisa aja tahu ketemu orang, wah karakternya kayak Dan gimana nih. Gua harus sama-sama nggak ada iblis. Ted Bundy dan Zodiac Killer dua-duanya nggak ada iblisnya. ngomong. Tandanya that cycle. Tandanya manusia bisa sampai level ke ekstrim kayak begitu.
Sama terakhir, Kawil, aku mau tanya juga. Menurut Kawil nih, polisi-polisi pada zaman itu udah tahu belum bahwa zodiak itu siapa sebenarnya? Kok aku ngerasa mereka no idea juga ya? Ini gue nggak pakai scanning ya, Bu, tapi aku rasa sih susah juga ya. Susah. Karena teknologi belum seperti sekarang. Dan ditambah adanya miskom juga antara detektif sama para polisi yang bertugas gitu. Ya, Pantesan. itu menjadi sebuah kesimpulan yang tapi kalian ngerasa nggak sih bahwa polisi ini tahu sebenarnya? Apa memang kebingungan? Duga doang, tapi kebingungan. Tapi kebingungan, iya. Itu yang aku dapat Jadi juga. nggak statement orang-orang yang katanya polisi menyembunyikan. Kayaknya enggak, beneran nggak tahu. Itu Beneran nggak tahu. Beneran nggak tahu. Beneran jadinya. nggak tahu. Oke, sip. So kalau gitu kita masuk ke value yang bisa diambil Iya. dari kasusnya si Zodiac Killer nih. Value apa yang bisa kalian Oh, sampaikan? sama ada juga Kabo kesimpulannya juga tadi. Bukan kesimpulan, apa namanya? Tambahan. Kayaknya polisi juga capek karena menangani banyak banget kasus. Betul. Ya sih, jadi banyak miskom sana sini. Iya. Apalagi mereka udah pada capek. Kayaknya kasus Ted Bundy juga Visionnya lebih gitu. lebih besar juga maybe, lebih berantai. Iya. Karena memang pada era tahun itu serial killer banyak guys. Tadi gua ngecek. Pantesan. Jadi banyak yang menyangka ini jangan-jangan korbannya si ini. Apa korbannya si ini? Iya, jadi bener-bener udah kayak puzzle aja udah kecampur. If there is no lead, nggak ada petunjuk, ngapain diterusin? Ya semoga sih era-era sekarang nggak banyak terjadi ya, terutama di Indonesia lah ya. Tapi di Indonesia kok aku ngerasa makin kesini kok gitu ya. Kita ketinggalan zaman, sekarang kita memasuki era 60-nya Amerika. Ada banyak kasus yang kayak Kesannya. gitu-gitu. Iya sih, tapi Serem lebih gampang terungkap. Poinnya gitu. Iya, Dan lebih rata-rata mereka melakukan itu mungkin impulsif. Impulsif. Atau enggak karena bisikan. Rata-rata enggak ada yang, jarang ya ada yang istilahnya berantai, belum ada loh. Jangan sampai. Iya, jangan makanya sampai. jangan sampai. Jangan sampai. Jakarta jadi nggak aman dong kalau kayak gitu kan. Iya, jangan sampai. Kali Wirjo doang. Jangan Yang sampai serem, lah. ya nggak? Iya itu serem. Oke, value yang bisa diambil apa dari Bro Will? Nggak ada sih. Jangan jadi penghabis nyawa. Bingung gua. Ya, intinya mungkin dari gue ya, kita harus lebih berhati-hati aja sih. Kita nggak tahu kejahatan ada dimanapun gitu kan. Dari mungkin kalau eranya di Indonesia lebih banyak penipuan zaman sekarang. Kalau menurut gue ya, kita harus mawas diri. Kita nggak tahu kapan hari sial kita nggak tahu kapan hari kematian kita. Ya, mungkin lo harus preparein aja. Kita mungkin bisa coba tanya ke Biserot gak gimana caranya. Satu aja gitu. Gimana Boleh, caranya boleh. untuk Yaudah, singkat. singkat. Silakan, yes. Oke. Biserot, Ciri-cirinya orang-orang yang penghabis ya. bukan ciri-ciri. Gimana caranya kita untuk ngadepin? Oh, ngadepin. Bela diri lah. Ya udah, coba. Gimana Biserot? Run, lari. Bener kan? Kalau nggak hadapin run. Karena ya balik lagi Bentar. udahlah. Kalau udah stuck gitu gimana Biserot menurut kamu? Doa. Hadapi. Bukan. Aman. Doa terakhir kata Biserot. Yang penting usaha dulu. Oh, Usahanya gimana Biserot menurut kamu? kabur. Itu nomor satu. Kalau bisa dilakukan, lakukan yang run run. itu. Yang kedua, kasih tahu alasan kenapa dia nggak harus menghabisi kalian. Oh. Ya walaupun kita nggak tahu lah ya gitu kan. Unus tiba-tiba kita jadi bisa berdakwah gitu kan. Kamu janganlah menghabisi nyawa. Kalau kamu menghabisi nyawaku, nonton deh sana. Kamu akan masuk Terus alam kata demon. Biserot, itu adalah tindakan yang bodoh dan kurang perhitungan. Ya iya sih. Tapi kalau udah hobi kayak mereka ya susah. Tapi untungnya di Indonesia nggak ada. Ya, untungnya ya. Kata Biserot, oh belum ada. Belum ada. Bagus. Dan untungnya senjata tidak dijual bebaskan ya, Bro. Iya, tapi sekali kejadian kemarin polisi tembak polisi. Ada kejadiannya itu ada. Terus katanya Biserot gini, belum ada tapi belum tentu akan tak ada. Nah, ya pasti ada lah. Namanya juga Amit. informasi makin gampang didapatkan, semakin banyak orang terinfluence juga. Actually bukannya udah ada ya yang kasus kayak Wirajo gitu kan? Ya, tapi kan era-era modern siapa? Iya, yang era modern lah. Belum gitu. ada. Belum ada. So, kalau kayak gitu mungkin langsung aja gue simpulkan aja ya. Gue tutup sekalian. Ya seperti yang gue bilang tadi, zaman makin gila, zaman makin stres gitu kan. Dan buat kalian semua ya balik lagi sih ya, mawas diri aja, hati-hati sama orang sekitar, hati-hati sama kalian harus lebih waspada di tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang apa. Ya better kalau udah malam pulang ke rumah, ataupun istilahnya kalian dari pergi keluar ya bareng sama teman-teman, jangan sendirian, terutama wanita. Ya kita nggak tahu
hari sial itu kapan, atau hari memang udah takdir kalian meninggal, atau kayak gimana yang kita nggak tahu gitu kan ya. Jadi ya prepare yourself aja to the safe way gitu lah. Thank you Bisarat. Itu yang kita dapat, mungkin agak kurang memuaskan hasil kesimpulannya gitu kan, karena emang bener-bener, tapi kita mendapat sebuah kesimpulan yang pastinya yang paling melekat adalah dari seluruh suspek yang ada di Zodiac Killer, mereka bukan Zodiac Killer, dan Zodiac Killer meninggal dengan bahagia. Maybe. So kalau kayak gitu, itulah hasil kesimpulan kita dari investigasi kita tentang Zodiac Killer. Semoga ini memuaskan kalian. Atau kalian memiliki teori lain, silakan komen di bawah. Dan sebelum ini vision yang terakhir, sorry ya Kak Will ya. Sebelum dia meninggal dunia, dia bakar semua evidence-nya. Oh, kamu dapat kampret. vision itu? Iya, Pinter sih dia. Dia bakar semuanya, abis itu udah dia menua dengan tenang gitu. Oh, jadi dia hari tuanya itu ada jangka waktunya sebelum dia meninggal ya? Bukan meninggal, dia tahu nih gue mau meninggal bentar lagi langsung dia bakar, enggak gitu ya? Karena kayak Dia sempat percuma menikmati nggak sih, dulu. Dia sempat menikmati masa tuanya dulu. Oke. Dengan prestasi hayalan-hayalannya dia. Iya, karena percuma juga gak sih Kak? Soalnya kan maksudnya dia juga udah ngasih waktu tuh ke orang-orang buat Betul. mecahin semua di cybernya dia, tapi nggak ada yang bisa mecahin yang khususnya yang nama ya. Last question dari gue. Last question. Kamu ngerasain nggak dia ada di dimensi mana? Agak berat nih. Sorry. Ini rambut dia tuh pendek banget ya. Dia tuh Kalau bukan dari itu bukan sih tipe yang pendek tebel, bukan tipe yang tebel dan Tipis, berombak. Betul. Tipis. Betul, tipis. Ya, di mana aja? Pertanyaan terakhir. Nggak adil sih kalau dia ada di dimensi yang baik. Mustahil. Neraka. Oh, langsung ini neraka. Langsung. Bukan Jalur dimensi ekspres instan udah langsung. dengan korban-korbannya dia? Oh, tidak pastinya yang dia Enggak. tuliskan di cybernya dia. Enggak, justru yang korban-korbannya malah mayoritas kebukanan. Sip. Barusan nih lu mau info kan? Barusan gue dikasih info sama GR. Suatu hari dia tidur, terbangun-bangun dia di dimensi itu. Perk secepat itu. Jadi bukan tidur dengan tenang ya, tapi welcome to the nightmare. Oh, jadi dia meninggal tua ya jatuhnya ya. Iya, one day he fall asleep, tomorrow neraka. Cakep. Wah gila itu sih udah. Wah, gue tadi dikasih Dilahap gambaran hati itu sama kamu. GR, serem banget. Dilahap hati. Mata dibalas mata, kebaikan dibalas kebaikan. Seperti itu guys. Jadi berbuatlah baik, jangan stres-stres lah jadi orang. Hidup udah stres. Dia terbangun di neraka katanya. Wake up in the hell. Iya, jadi Wake up. kayaknya GR berusaha ngasih tahu bukan istilahnya dia mati dulu digiring prosesnya. Enggak. Itu enggak. Langsung jalur Begitu bangun, kenapa gue di neraka? Oh, ini neraka gitu ya. Nyesel nggak? Enggak sih. Nggak Apa- tahu. Gue nggak bisa lihat Nggak itu. tahu, Gue cuma abis dari itu GR udah. doang. Ya, informasi. Ya percuma sih, nyesel juga. Iya Jadi sih. neraka. Welcome to the hell. Emang boleh aku sampaikan? Boleh, kata GR. Apa bro? Dia bahkan tidak tahu dia masih hidup atau tidak. Dan itu siksaan yang lebih menyiksa daripada lu tahu lu udah mati, lu masuk neraka. Tapi kalau lu belum tahu lu mati atau enggak, tapi lu udah di neraka, itu lebih siksa lagi. Anjir. Dalam ya, deep ya. Balasan Tuhan luar biasa ya. Itu kata GR, makanya kamu boleh sampaikan. Karena kalau orang udah mati, jiwa udah mati, sadar udah jadi arwah, baru ke neraka, udah tahu mau menjalani hukuman. Ini dia bahkan masih nggak tahu dia hidup atau enggak, tapi kok gue di neraka, like what the fuck is going on gitu. Wah itu siksaan yang lebih parah men. So kalau gitu sampai jumpa. Salam Sebentar, efektif. kata Keris. Belum, ada lagi. Lanjut. Willy, doakan mereka Willy, arwah-arwah Oke, korbannya. kita tutup Kata sesi ini Keris. dengan Doa. Yuk. Doa bersama sama ya the clients. teman-teman. Let's go bro. Will. Ayo Willy, kata Keris. Oke, aku sebut semua aja nggak apa-apa Keris ya, Boleh. nggak usah satu-satu. Oke. Ya Tuhan, aku manusia nggak sempurna. Kami semua manusia punya kesalahan. Namun sebagai sesama jiwa manusia, walaupun terpisah, kami hidup dan kami ingin mendoakan yang sudah meninggal. Atas kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jiwa korban Zodiac Killer ini, ataupun gue disuruh doain semuanya, ataupun seluruh korban serial killer di United States pada tahun-tahun segitu ya Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam kekuasaan-Mu, keadilan-Mu, kasih sayang-Mu, dan penghakiman-Mu. Terjadilah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa melalui pekerja-pekerja-Mu ya Tuhan, bagi jiwa dan arwah mereka. Amin.
Amin. Salam detektif Asral, mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.